cukup menarik sebenarnya dalam pemaparan Pak Joko itu lebih banyak merealisasikan apa yang kita pernah kenal, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ternyata apa yang ada di kepala kita belum tentu sama dengan apa yang ada di kepala masyarakat gitu. Padahal bisa jadi target akhirnya sama. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, ketika kita bicara tentang konservasi orang hutan gitu, masyarakat justru mikirnya lebih kepada bagaimana air bisa sampai ke rumah. Padahal tujuan akhir dari konservasi orang hutan juga konservasi wilayah adalah uh, perlindungan terhadap tata air, gitu, sehingga air bisa sampai kepada masyarakat. Sehingga apa yang menjadi cara kita berbicara ke masyarakat itu penting di dalam proses pendampingan ke masyarakat ini. Baik, waktu kita cukup terbatas, hanya tinggal 15 menit dari jadwal yang disampaikan panitia. Cukup banyak pertanyaan yang sudah saya rangkum. Kemungkinan besar tidak akan bisa dibacakan semua. Saya akan coba sarikan ada beberapa pertanyaan. Nanti mohon para narasumber bisa menjawabnya singkat supaya kita punya waktu lebih banyak untuk membacakan pertanyaan yang lain. Saya coba pertama untuk Bu Rita dulu. Ini ada dari Bliweda, Ida Bagus Wedastra dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Apakah sudah ada database terkait dengan manfaat tumbuhan-tumbuhan hayati di hutan Kalimantan dan bagaimana mendorong pemanfaatannya itu dalam skala ekonomi yang lebih besar? Itu juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Uun, apakah sudah ada peta sebaran jenis Diptera carpacia atau yang lainnya dan pemanfaatannya. Kemudian selain itu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana skema pelestarian hutan dipandang dari sisi etnobotani. Juga bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya tadi untuk bisa meningkatkan sisi ekonomi mereka juga selain dari aspek budaya. Saya pikir itu dulu Bu Rita yang mohon ditanggapi dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya mungkin tidak menjawab satu persatu, tapi saya gabung saja ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Uun, kemudian dari siapa tadi? Dari AKN, kemudian juga dari ada misalkan dari Pak Dharma. Yang pertama terkait database atau mungkin publikasi ya tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di Kaltim. Sebenarnya sudah banyak, cuman memang tidak tersusun secara masih parsial-parsial gitu. Jadi contoh misalkan terkait etnis Dayak Benuak, misalkan sudah ada buku tentang tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak Benuak, misalkan untuk religi, kemudian obat-obatan seperti itu. Jadi itu buku-bukunya sudah ada. Jadi sudah banyak dan jika berminat itu bahkan dalam bentuk soft file, jadi bisa masuk ke repositori Unmul. Jadi ada di situ sebenarnya juga terkait beberapa penelitian yang paling banyak memang terkait etnomedicine. Jadi tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat untuk beberapa jenis Kaltim Kaltara itu banyak di repositori Unmul ya, jadi bisa search di sana dan itu ada tersedia. Memang dalam bentuk buklet khusus, misalkan buklet itu biasanya hanya dalam bentuk jenis-jenis tertentu, misalkan tadi tahongai atau mungkin Ibu Alin terkait minyak asiri dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan itu memang belum tersedia. Jadi masih parsial-parsial. Nah, kemudian skema pelestarian hutan dari segi etno
sebenarnya kita banyak belajar dari mereka gitu ya. Jadi sebetulnya apa tadi nyambung juga sebetulnya dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi gitu ya. Jadi ilmu-ilmu itu sebetulnya ada pada masyarakat lokal. Nah, tapi yang berhubungan dengan ekonomi tadi, nah itu mungkin yang harus kita dalami lagi. Jadi misalkan tadi pemanfaatan apa suatu jenis tertentu untuk obat atau untuk keperluan lain mereka sudah bisa buat, tapi apa itu namanya cara menjualnya itu ya, yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Joko. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga tadi apa bagaimana kearifan lokal itu bisa terdokumentasi dengan baik atau bisa dilestarikan. Yang pertama itu harus mendokumentasikan. Jadi supaya kearifan lokal itu tidak punah tadi. Jadi harus didokumentasikan suku per suku. Jadi etnis per etnis. Kemudian setelah kita tahu bagai jenis-jenis tumbuhan apa yang dimakan suatu etnis tertentu, kemudian cari lagi bagaimana mengembangkannya. Jadi bukan hanya mengambil semua dari alam seperti itu ya. Sebagai contoh misalkan sampai saat ini misalkan katakan ada satu jenis tumbuhan yang berkhasiat atau bermanfaat sebagai misalkan bahan bakar atau juga misalkan untuk keperluan bioenergi. Tapi kita belum tahu teknik mengembangkannya. Nah, itu yang perlu sepertinya dari segi pengembangan atau budidayanya itu yang masih banyak kita perlu penelitian lanjutan. Juga misalkan ada suatu suku tertentu misalkan menggunakan suatu jenis tumbuhan untuk pangan misalkan. Nah, tugasnya Kementerian Pertanian lah mengembangkan jenis-jenis tersebut misalkan sekarang seperti porang dan lain-lain itu ya yang dari dulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan berkhasiat tinggi dengan nutrisi dan sebagainya itu ya itu perlu dikembangkan. Tentu saja peran pemerintah dan swasta di sini harus saling bersinergi ya. Kemudian ada lagi tadi, apa lagi ya tadi ya Pak? Skema pelestarian, tadi dari Bu Uun, Pak Dharma. Saya kira itu ya Pak ya? Oh, ada satu tadi ya saya baca di sini tentang Doyo. Ya, jadi Bapak siapa tadi ya? Ya, memang Doyo itu di Kaltim ini masih sebatas untuk tadi untuk baju atau mungkin hiasan dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya rimpang daripada Doyo itu sebetulnya berkhasiat obat dan juga daunnya itu sebetulnya juga berkhasiat untuk kalau orang Kuta itu misalkan apa tuh untuk sauna seperti itu, jadi untuk bertimbung dan sebagainya itu sebetulnya berkhasiat ya. Ini yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di Kalimantan. Saya kira itu Pak, ada lagi ya? Oh ya. Ya nanti coba kita catat lagi kalau memang ada yang terlewat. Ya memang waktunya terbatas, jadi Bapak Ibu nanti bisa diberikan link materi. Saya pikir nanti Bapak Ibu narasumber juga bisa mencantumkan alamat email supaya nanti kalau ada diskusi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Ibu narasumber. Saya coba lanjut ke Bu Alin. Cukup banyak pertanyaan ke Bu Alin ini. Terutama pada kaget ternyata Pautan Unggul bisa punya hasil penelitian yang cukup banyak gitu ya, tapi belum bisa dikenal di nasional. Ada yang menarik dari pertanyaan Mbak Nurmah ini, Bu Alin, adakah jenis-jenis HBK yang nilai ekonomisnya tinggi tapi cost produksinya rendah gitu ya? Karena ini nanti kaitannya dengan Bu Uun juga yang ada kebijakan terkait multi usaha di bidang kehutanan sehingga unit manajemen tidak lagi hanya fokus pada produksi kayu tapi juga produksi hasil hutan bukan kayu. Nah, mungkin bisa diberikan saran atau penguatan ke teman-teman pelaku usaha ini untuk bisa mengoptimalkan potensi hasil hutan bukan kayu yang ada di arealnya, yang tentu saja dari sisi bisnisnya kan nilai ekonominya tinggi tapi biaya produksinya rendah. Nah, kemudian dari Pak Rahmat Sutiono, apakah Pautan Unggul sudah mengembangkan energi terbarukan, khususnya arang, sumber energi terbarukan lainnya? Ya, itu ya kira-kira itu, Bu. Kemudian
dari Ibu Marwati ya, ini bertanya terkait dengan bagaimana mendapatkan kualitas minyak siri yang paling bagus. Saya pikir itu Bu. Baik, mungkin saya coba jawab. Jadi memang tadi menyampaikan bahwa adanya kegiatan penelitian mengenai hasil hutan bukan kayu, artikel-artikelnya sudah ada, mungkin bukunya saja mungkin yang belum keluar dari Fakultas Kehutanan, karena sama seperti Bu Rita sampaikan, kita publikasi ada, tapi mungkin belum ada di jadi satu gitu ya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan mengenai yang cost-nya rendah tadi. Saya sendiri belum tahu untuk di wilayah hutan Hulu Mahakam itu potensinya seperti apa, tapi untuk HHBK ini banyak sekali seperti tadi yang saya sampaikan untuk pembuatan minyak lemak, kemudian minyak asiri, dan berbagai macam itu sebenarnya teknologinya teknologi sederhana, tetapi tadi seperti yang disampaikan Pak Joko ini mau dibawa kemananya itu. Jadi kalau misalnya kita memang mau industrinya dibesarkan, berarti perlu mekanisasi yang lebih canggih dan mempercepat. Tetapi kalau misalnya untuk hanya lokalan, kita bisa pakai teknologi yang sederhana. Minyak kayu untuk minyak asiri itu teknologinya sangat sederhana, pembuatan minyak kemiri dan sebagainya itu juga sederhana. Pembuatan tepung juga sederhana. Jadi gantung lagi nanti targetnya apa, targetnya produksinya besar atau memang sebatas untuk lokalan saja. Nah, kemudian untuk analisa minyak asiri kita bisa menganalisa kualitas dan kimia biasanya kalau untuk minyak asiri ya. Jadi sumber energi terbarukan sebenarnya ada, tapi karena tadi mau saya maksudkan sekalian karena ini temanya mengenai hasil hutan bukan kayu, jadi dijelaskan penelitian dari satu peneliti Profesor Lamita Dekarami itu adalah energi terbarukan, itu ada premium, kemudian batu bara, biobara itu produknya yang sudah memang dikerjakan oleh Fakultas Kehutanan. Kemudian untuk kegiatan multiusaha, insya Allah Fakultas Kehutanan bisa ya. Insya Allah nanti bisa lah nanti kira-kira apa yang bisa kita coba dikembangkan mengenai HBK-nya, tetapi kita juga perlu data apa sih yang ada di sana, jadi kita kelompokkan apa itu masuk di HBK dan nanti bagaimana pengolahannya yang harus dikerjakan. Insya Allah bisa. Kemudian ada lagi ya. Untuk mendapatkan minyak dengan mutu baik itu memang proses walaupun sederhana, tapi ada tahapan-tahapannya dan itu juga dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu juga perlakuannya berbeda antara akar, pang, daun, kulit dan sebagainya, itu ada proses sendiri, sehingga kita memang untuk menjaga kualitas minyak asiri tergantung bakunya dan perlakuan sebelum dan mungkin sampai kemasan itu ada untuk menjaga, jadi prosesnya sederhana tapi ada faktor-faktor memang mesti diperhatikan. Kemudian apa lagi ya, mangrove ya, mangrove berita ya pastinya itu saya. Ya, jadi kalau untuk mangrove tadi seperti yang saya sampaikan, di mangrove itu adalah tumbuhan bako-bakoan di sana banyak, itu adalah sumber potensial untuk sumber tanin. Kalau misalnya mau dikerjakan banyak sekali, ada dari buah, dari daunnya, dari kulitnya, itu semua berpotensi, tapi lagi-lagi kita ini mau kemana, tadi seperti yang disampaikan Pak Joko, kita harus fokus untuk menyikapi itu. Jadi tidak hanya sekedar memang potensi, tapi sudah punya rencana mau diapakan. Jadi memang potensial sekali, bahkan tanin itu sumber obat, sumber enzim yang maksudnya untuk menghambat pertumbuhan enzim bakteri biasanya itu. Karena penelitian saya dulu mengenai itu. Kemudian untuk ciri-cirinya dari minyak asiri tadi, bagaimana sih mengolah minyak asiri dari tumbuhan, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri paling mudah itu ketika kita mencium suatu tanaman ada aromanya, itu kita bisa memastikan bahwa di situ ada kandungan minyak asirinya. Cuman tergantung nanti berapa banyak kuantitasnya, itu kita harus mencoba.
mencoba untuk mengekstraksinya untuk tanaman-tanaman yang baru ya. Kalau misalnya untuk tanaman yang sudah umum, sudah jadi komoditas yang umum, itu sekarang sudah ada range-nya sekitar 1-2%, mungkin bisa 1% itu sudah lumayan lah banyak ya, sekitar itu. Jadi kita bisa melihat dari cirinya sendiri, dari aroma yang keluar, karena sel minyaknya itu ada di dalam tanaman yang harus kita pecah untuk dikeluarkan. Kemudian, nah ini untuk Bu Firna tadi untuk yang pandemi ini lagi naik daun, ya memang betul Bu Firna. Jadi kemarin kita dengan mahasiswa produksi dari minyak asiri ini kita jadikan produk turunan, dan itu dalam 2 minggu insya Allah sudah dapat income 9 juta. Jadi dari minyak asiri. Jadi itu untuk mahasiswa saja ya, mungkin kalau kembangkan lebih besar lagi, diseriusin itu lumayan juga ya nilainya. Cuma karena kemudian kita lockdown, kita tidak bisa beroperasi lagi, jadi kita tidak meneruskan. Memang komoditas yang ada sekarang itu lebih banyak sudah tersedia yang mudah didapat, tetapi memang penelitian di kami di Fakultas Kehutanan itu menggunakan potensi yang sebenarnya di hutan ini lebih banyak lagi daripada yang cuma di saat ini. Itu mungkin ada beberapa komoditas gitu ya. Nah itu di situ peluangnya dari pertanyaan juga sih yang potensi di hutan. Pak Fajri tadi menanyakan bahwa kita dari penelitian kami saja yang di hutan aja lebih dari 20 yang baru komunitasnya jenis baru, tapi belum kita share karena khawatir nanti ketika orang tidak paham mencoba untuk mengambil, kemudian tanpa upaya yang tidak malah hilang. Jadi saya sama Bu Tia juga penelitian. Nah, kemudian ada tentang kecubung itu mungkin kelubut ya. Kelubut itu di Kalimantan biasa dimakan, dan kalau nama lainnya passiflora ya Bu Tia untuk kelubut itu. Dan benar ya Bu, yang kelubut itu. Benar Bu, benar. Benar ya. Jadi itu memang dimakan, jadi makanan anak-anak, tapi memang saat ini hanya ada di ladang-ladang ya Bu Rita ya. Kalau di Samarinda kayaknya sudah mulai ada. Oke, baik, mungkin itu saja Pak Cis. Mungkin ada lagi, sepertinya sudah semua. Mohon maaf nanti kalau ada yang ketinggalan nanti bisa di ini lagi. Ya, terima kasih Ibu Alin. Lagi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masih ada yang pertanyaan yang masih mengganjal, saya sarankan memang tidak akan bisa terpuaskan di sesi ini. Silakan nanti waktunya agak mepet, masih ada pertanyaan banyak nih untuk Pak Joko ya. Email ke Bu Alin dan Bu Rita. Saya lanjut ke Pak Joko. Ada beberapa pertanyaan Pak, intinya sebenarnya lebih kepada pendampingan Pak Joko lebih banyak kepada masyarakat. Bisa enggak ada program yang pendampingan ke unit manajemen dan juga KPH Pak. Kemudian juga nanti tadi ada pertanyaan mengenai social impact assessment untuk masyarakat dan lokal. Kemudian tadi Pak Joko bilang tunjuk satu orang untuk penanggung jawab, jangan kelompok. Ternyata ada yang sharing, Maya ya. Agak sulit nih Pak melakukannya. Gimana solusinya? Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Kriswanto dan juga para penanya. Pertanyaan pertama Bu Un, ini bagaimana kesesuaian pelaksanaan multiusaha HPH dengan HHBK mungkin ya maksudnya ya untuk terkait dengan pengelolaan hutan lestari. Sebenarnya itu sama saja Bu Un. Yang penting kan kalau pengusahaan lestari itu kan dia harus memanen di bawah riap. Gitu kan. Nah, jadi ya kalau kita bicara HBK juga kita harus BK kita tuh berapa, makanya harus dihitung. Nah, untuk memberikan kesempatan bagaimana sumber HHBK-nya itu tumbuh. Jadi misalkan madu, kami punya contoh, kami punya kegiatan di ABT ya, Alam Bukit 30, itu kita bekerja, kita HP restorasi tapi kerjasama dengan masyarakat untuk panen madu. Nah, sarang madu itu dari di pohon pohon madunya itu tidak dipanen. Jadi ada disisakan sama mereka. Supaya perkembangbiakan madu melebah-lebahnya itu lebih mudah. Poinnya sih itu Bu. Jadi kedua memang harus memastikan bahwa kita potensi harus tahu tingkat panen maksimal berapa
pertumbuhannya berapa, kemudian kita panennya harus di bawah nilai tersebut. Jadi tergantung dari HHBK yang mau kita panen, seperti itu. Rotan juga sama. Rotan itu kita hitung, kalau di P2RK kita hitung, kalau nggak salah per tahun itu cuma dia bisa maksimal bisa sampai berapa ton itu bisa dihitung. Saya lupa angkanya, walaupun saya ikut terlibat menghitung, tapi saya lupa. Tapi itu bisa ketahuan lah seperti itu, dihitung. Jadi intinya itu bisa asalkan dihitung per komoditas. Dan ketika mau masuk standar FSC, catatan untuk lacak belalaknya atau lacak HBK-nya itu harus ada. Walaupun bentuknya lebih sederhana, tidak seperti kayak COC-nya kayu. Kemudian apakah bisa pendampingin HPH dan KPH? Kalau untuk KPH saat ini kami ada kawan-kawan di Kalteng ya, itu pendampingin dengan KPH 17 Katingan. Itu juga untuk HBK rotan yang saat ini, karena kita mau combine pendampingan rotan di masyarakat yang di P2RK Katingan itu kan masyarakat, mau kita combine dengan yang punya KPH 17 karena posisinya berdampingan, sehingga nantinya produksinya besar. Karena pasarnya itu ternyata mintanya besar. Sebulan sekali kirim minimal 40 ton kering basah, 40 ton rotan kering. Kalau 40 ton kering, artinya kalau bahasanya itu bisa sampai 120 ton basah. Nah ini kalau cuma masyarakat aja nggak mampu dia. Makanya dicoba bekerja sama dengan KPH. Ini yang sedang diusahakan. Bu, mudah-mudahan bisa lah. Karena misi kami adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan HBK dia yang ada di tempat dia. Karena ini ternyata efeknya banyak gitu loh. Begitu rotan ini bermanfaat, maka mereka akan menjaga kebun dia untuk tidak dia konversi menjadi tanaman yang lain. Atau dia konversi buat yang lain lah ya, buat tanaman pisang atau yang lainnya. Karena rotannya ada jadi uang kayak gitu. Nah selama ini belum. Itu. Kemudian tadi masalah menuju PIC, ya ini memang masalah satu hal yang berat memang. Ada seninya lah ya. Kita punya contoh dulu, contoh barusan ini sih di Papua itu mengembangkan ekowisata, tapi di Wasior, daerah kurang lebih Wasior kalau saya lupa nama persisnya. Wasior. Ya kayaknya Wasior deh. Nah, di situ ada kita menunjuk satu orang untuk dia memastikan dia bisa mengetahui di mana posisi pohon cendrawasih itu bertengger di pagi hari. Tugas dia memetakan itu. Pertama saling tunjuk, tapi kemudian kita kasih insentif. Bapak yang pegang ini nanti kalau ada tamu, 1 bulan minimal Bapak 2 kali jadi guide khusus tamu tersebut. Lumayan sekali tamu dibayar berapa juta kayak gitu, sekali tamu masuk kayak gitu kan. Nah akhirnya mereka bisa. Hal ini memang harus dilakukan Pak, Bu sekalian ya, karena kalau enggak ya enggak jalan. Jadi memang perlu pakai teknik-teknik tertentu lah, pendekatan-pendekatan budaya lokal lah, bagaimana mereka bisa bekerja seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi bagaimana dengan baseline untuk sosial, apakah pakai social impact assessment atau yang lainnya. Ini sih tergantung dari nyamannya kita dengan toolkit itu ya, karena itu kan semua sekedar metodologi. Apa sih yang mau kita dapatkan gitu kan. Jadi terserah mau pakai social impact assessment, mau pakai participatory rural appraisal atau perencanaan konservasi partisipatif, terserah, yang penting tujuan yang mau kita capai itu apa, dan memang benar-benar partisipatif dilakukan bersama dengan masyarakat. Jadi kalau bagi saya sih, saya tidak memegang pada satu mazhab khusus gitu ya, pokoknya pakai aja yang lain sepanjang tujuannya itu tercapai, it's okay bagi saya seperti itu. Kemudian epic prosesnya seperti apa? Ya memang prosesnya tadi dialog sih, ada banyak beberapa panduan yang bisa dipakai ya. FSC itu ada ngeluarin, RSPO juga ada ngeluarin, kemudian saya lupa satu lagi apa itu ya, itu juga ngeluarin, itu bisa dipakai menurut saya. Jadi yang penting yang penting adalah bahwa proses persetujuan masyarakat itu dapat, dan jangan pernah berharap itu sukses satu kali, ya bisa berkali-kali, bisa mungkin tahunan, bisa jadi seperti itu, tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan sekali lagi kalau bisa menggunakan pendekatan budaya setempat. Pernah waktu ini pengalaman di P2RK Katingan ya, kita ingin melakukan pemetaan, itu diskusi sudah 2 jam nggak jalan-jalan itu. Begini Pak, begitu Pak. Akhirnya ada satu teman yang dia paham bahasa lokal sana, dia langsung pakai bahasa setempat, entah apa yang dia ngomongin, intinya ini pemetaan. Langsung si masyarakatnya, oke Pak, kalau gitu kita langsung bergerak. Kapan kita melakukan pemetaan? Padahal itu hal yang sesuatu yang sangat sensitif bagi mereka untuk memetakan wilayah mereka. Jadi perlu pendekatan-pendekatan sosial budaya setempat, itu sangat penting. Seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan masalah nilai ekonomi budaya, nilai ekonomi HBK dari apa tadi itu? Apa ya, lupa saya tadi. Ada, ya pokoknya itu ya. Ya memang harus dihitung, Pak. Jadi tadi skalanya kan segini. Teknologi kita sudah punya, ya ilmunya udah dapat, ilmunya Bu Alin, Bu Rita itu udah dapat. Dari situ ketahuan, oh ada cara untuk itu. Nah sekarang tadi misalkan tadi scale up-nya untuk sampai berapa, nah tinggal dihitung aja. Makanya pendekatannya harus pendekatan bukan hanya masalah pendekatan kelayakan studi secara ekonomi, tapi juga pendekatan sosial budaya juga harus dilakukan. Jadi itu saya pikir harus dilakukan lah, alihnya pasti bisa lah. Terakhir ini mohon izin. Ya masalah ini ya pertanyaannya ini agak menyimpang sedikit tapi tidak apa-apa. Bagaimana hutan tropis seiring berjalan waktu juga terjadi degradasi hutan cukup besar karena pertambangan perkebunan sawit dan lain-lain. Ya sebenarnya kan tidak ada yang salah dengan sawit, tidak ada yang salah dengan HTI, ya tidak ada salah dengan kopi atau yang lain. Yang salah kan manusianya ketika dia melakukan pengelolaan komoditas tersebut dengan cara yang tidak benar. Itu saja sebenarnya soalnya. Karena semua itu kan ciptaan Tuhan. Tidak ada yang tidak bermanfaat ciptaan Tuhan kan. Tinggal kita manusianya ini serakah apa enggak, peduli enggak sama lingkungan, peduli enggak sama untuk berbagi manfaat dengan masyarakat setempat. Berbagi dalam bentuk sebenar-benarnya ya, bukan berbagi hanya sekedar nanti kalau kami masuk di sini anak bapak bisa kerja di sini, bapak bisa sekolah, enggak, tapi memang benar-benar menjamin mereka kerja hidup seperti mereka yang dulu kayak gitu. Itu yang soalnya. Jadi ya ini sebenarnya tergantung kitanya. Teknologi BMP-nya juga banyak. Kalau untuk sebelum buka tutupan hutan ya sedapat mungkin misalkan lakukan dulu HCV HCS assessment, atau juga melakukan EPIK dengan masyarakat adat atau masyarakat setempat agar tidak terjadi konflik-konflik di masa depan. Itu saja dulu sementara dari saya, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kita jawab pada sesi diskusi kali ini. Nanti panitia akan share materi presentasi yang dipaparkan oleh para narasumber, dan mohon para narasumber bisa mencantumkan alamat email juga di slide presentasi tadi, supaya Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi via email ke para narasumber tersebut. Sebagai akhir dari sesi pemaparan dan diskusi, saya pikir saya tidak perlu meringkas. Kita semua sepakat bahwa potensi hutan di Kalimantan cukup besar, baik itu potensi hasil hutan kayunya maupun hasil hutan bukan kayu. Tadi Bu Rita sudah paparkan ada ratusan bahkan ribuan jenis yang ditemukan di hutan Kalimantan, dan Bu Alin sudah memaparkan banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai produk hasil hutan bukan kayu, dan Pak Joko memaparkan bagaimana pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi dari hutan di Kalimantan tersebut. Jadi paparan ini cukup lengkap untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa hutan kita bukan hanya kayu, potensinya cukup besar sehingga kita pun punya kewajiban untuk mengelolanya dengan bijak secara lestari sehingga generasi berikutnya masih bisa memanfaatkan potensi ini dengan berkelanjutan. Atas nama moderator, saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam memimpin diskusi ini, dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.